wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yarhamukallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tsumma amma ba'd. Meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, fi kalami Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin wa Sayyidu Ghurril Muhajjalin, salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli man ittaba'ahu ila yaumiddin. Fadhal. Halaman 49. Ya. Taniyan kitabu adabit ta'ami. Adabit ta'ami ala kulli ma yusabu fayadkhulu fihi asy-syarab. Lakin al-muradu ma yuqabilu asy-syarab. Batu at-tasmiyatu fi awwalihi wal hamdu fi akhirihi. Wa Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah Allahumma salli alaihi wa sallim. Samillaha wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Muttafaqun alaihi. Madha tawfiquhu wa syarhuhu ila wujubi amrihi ahlahu wa awladahu al-mumayyizina wa sa'iru man fi raqiyatihi bi ta'atillahi ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah Allahumma salli alaihi wa sallim. idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun. Tadliqul hadithi sahihun bi syawahidihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i fi amalil yawmi wal lailati wa Ahmadu wa Darimi wal Baihaqi wal Hakim min turuqin an Hisham bin Abi Abdullah at-Tistawa'i an Budayl an Abdullah bin Abid an imra'atin minhum yuqalu laha Ummu Kulthum an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah Allahumma salli alaihi wa sallim. qultu hadha isnadun dha'ifun bi jahalati Ummu Kulthum sawa'un akanat al-laythiyata al-makkiyata am binta Muhammad bin Abi Bakr bin As-Siddiq. Lakin fil hadithi syawahid minha hadithu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an bi lafzi man nasiya ayyadhkura ismallahi fi awwali ta'amihi falyaqul hina yadhkuru bismillahi fi awwalihi wa akhirihi fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan wa yamna'u al-khabithu ma kana yusibu minhu. Akhrajahu Ibnu Hibban wa Ibnu As-Sinni Babnu Sunni.
وابن السني والطبراني في الكبير من طريق خليفة بني خياط خليفة من طريق خليفة بني خياط حدثنا عمر بن علي المكتبي قال سمعت موسى الجهني يقول أخبرني القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وموسى هو ابن عبد الله الجهني ويقال ابن عبد الرحمن أبو سلمة ويقال أبو عبد الله الكوفي وهو ثقة كما بينته مؤلف lanang wa ta'lif كما بينته وهو ثقة كما بينته mufassalan وهو ثقة كما بينته مفصلا في كتاب صحيح الأذكار وضعيفه وبالجملة فالحديث صحيح بشواهده فقه الحديث السنة في التسمية هو لفظ بسم الله ولا حجة لمن قال بسم الله الرحمن الرحيم وقد نص بعض أهل العلم على بدعاتها. زعم الغزالي أن التسمية تكون على كل لقمة وهذا باطل فإن التسمية في أول الطعام ولا تكرار بالتسمية تحصل البركة البركة بالتسمية تحصل البركة ويحرم الشيطان من المشاركة في الطعام تحصل وتحرم ويحرم الشيطان من المشاركة في الطعام الإنسان كثير النسيان فمن وقع منه عدم التسمية نسيانا فلا حرج عليه ولكن عليه أن يوقعها متى ذكرها قائلا بسم الله أوله وآخره. نعم. كبروا. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف محي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى Kitabu Adabi Ta'am, kitab tentang Adabi Ta'am, etika makanan. Etika makanan. Inilah Islam. Tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan Allah Ta'ala saja ibadah, bahkan mengatur hubungan hamba dengan sesuatu yang menjadi konsumsinya. Apa yang dia makan diatur di dalam Islam. Yutlaku dipun maksudaken at-ta'amu kanthi kalimat ta'am iku ala kulli ing atase sedaya mayusahu napa sing dilebokne. Jadi jenis panganan niku napa mawon sing kena dilebokne. Fayadkhulu sehingga mlebu fihi di dalamnya asyarabu inuman. Bab tiyang niku ora mungkin mangan tok kejaba ya butuh pemasyama ngombe.
Lakin ing tetapi ini al murad ingkang kamaksud huna wonten ing kitab menika ma yuqabilu syaraba kosok baline minum. Nanti akan ada bab tersendiri tentang bab etika minum. Berarti yang dimaksudkan bab adabu ta'am di sini adalah khusus untuk makanan, bukan minuman. Bab yang pertama, babun utawi iki iku bab at-tasmiyatu utawi bacaan bismillah fi awwalihi ning awali. Walhamdu lan ucapan alhamdulillah iku fi akhirihi wonten ing akhire. Jadi ucapkan bismillah di awal aktivitas makan kita, ucapkan alhamdulillah, ya, ucapkan alhamdulillah di akhir aktivitas makan kita. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf wa an Umar ibni Abi Salamah, saking sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, qal panjenenganipun dawuh, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh marang aku, samillah ucapno bismillah, wa kul biyaminik lan mangano tangan tengen, wa kul mimma yalik lan mangano apa sing cedhek. Aja tangane ngranggeh-ngranggeh ning ngarepe hafid tok serbu tok jajah sehingga ning hafid tilang mergo piringin entek renek jajane. Inilah tuntunan dalam Islam. Muttafaqun alaih, hadis menika kasepakati dening Imam Bukhari lan Muslim ing dalam sahih kekalihipun. Berdasarkan hadis ini diketahui dengan jelas bahwa satu, kita ini dianjurkan untuk memberi nasihat kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita kenal, bahkan walaupun kepada orang yang tidak kita kenal. Selagi kita kenal bahwa dia adalah seorang muslim, maka nasihatilah hal tersebut. Wallah, ketika kita menasihati dengan baik, dengan niatan baik, dengan cara baik, nasihat itu akan masuk ke dalam hati dan akan menjadi sikap yang merubah semua pembawaan pribadi sebelumnya yang tidak terbiasa dengan itu. Cerita ini ya, punya murid sepuh, istrinya dari Amerika. Beliau adalah seorang dirut di perusahaan Krakatau Steel di Tangerang ya, perusahaan besar. Begitu namanya orang Amerika, istrinya biasa makan tangan kiri dan minum. Kita datangi, lalu telinga kita bisiki, tidak, oi, kamu makan tangan kiri, salah itu, tangan kanan ya. Enggak. Alhamdulillah, 1 tahun kemudian kita bertemu acara reuni haji waktu itu. Maka dia bilang kepada saya, Pak Anwar, saya jadikan alarm dalam hidup saya. Setiap kali saya mau, saya ingat jenengan dan nasihat jenengan.
wallahi jangan bosan untuk memberi nasihat. Bahkan kepada orang yang Anda tidak kenal sekalipun. Ketika nasihat itu diberikan dengan cara yang baik, bukan dengan mengolok-olok dan menohok, mendekati, didekatkan ke telinga, disampaikan, tolong kalau makan pakai tangan kanan, sebab itulah tuntunan Rasulullah. Tangan kiri itu adalah kebiasaan syaitan, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita darinya. Masya Allah, merasuk dalam sanubari, ya, akan membuat pribadi baru. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Jadi kita ulang, jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat kepada orang yang kita suka, kita cinta, bahkan kepada orang yang kita tidak kenal sekalipun. Bahkan kepada orang yang kita tidak kenal sekalipun. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini paring faedah kita lek dahar ojo dahar kejaba ngucap bismillah. Nabi bersabda samillah. Yang kedua, berdasarkan hadis menika merupakan perintah. Marcel, hukum perintah secara asal boleh, wajib. Dawuh Syekh Marcel bahwa perintah di dalam hadis ini muatannya adalah wajib. Perlu diketahui, sebagian dari ulama ada yang memerinci. Ketika perintah itu muatannya adab, maka perintah itu muatannya adalah sunnah. Tapi ketika perintah itu adalah ibadah, maka perintah itu muatannya adalah wajib. Secara asal perintah ini muatannya sunnah. Tetapi perlu diketahui, perintah untuk makan dengan tangan kanan secara asal muatannya adalah sunnah. Tetapi karena dia dikaitkan dengan apa? Meninggalkan, menyerupai syaitan, maka perintah untuk makan dengan tangan kanan tidak sunnah tetapi menjadi wajib. Kenapa? Karena menyelisih syaitan hukumnya apa Mas Jamal? Wajib. Mana dalilnya Mas Jamal? Inna syaitana kana lakum aduwan fattakhizuhu aduwa. Syaitan itu musuh bagi kalian. Inna syaitana, gimana ayatnya? Kana lakum aduwan fattakhizuhu aduwa. Sejak dulu syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Dan namanya musuh tidak akan menyamai, meniru, menyesuaikan dengan musuhnya. Namanya musuh pasti berusaha menyelisih musuhnya. Inna syaitana kana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Kemudian ketiga poinnya adalah kita diperintahkan untuk makan yang terdekat dengan kita, kecuali apabila makanan itu jenisnya berbeda, ya, kemudian kualitasnya berbeda, kemudian tempatnya juga berbeda-beda. Misalkan kita disuguh makanan, di depan kita telo godok, di sebelah telo keju, agak jauh dikit onde-onde, agak jauh lagi boleh mendut, agak jauh lagi pisang madu, agak jauh pisang susu, agak jauh lagi boleh sate, agak jauh lagi lodo ayam,
kira-kira kita makan di depan kita saja yang namanya telo godok sing rada mlotong, gimana? Ya bolehlah agak jauh. Kenapa? Karena audiennya berbeda-beda. Agak jauh lagi udang, ya lobster, yang gedenya selengen-lengen, lah, masya Allah. Maka kita ulang lagi, ketika makanan itu satu, maka ambillah yang paling dekat. Ketika makanan itu berbeda-beda, ambillah yang kamu suka dan mintalah kepada temanmu untuk mendekatkan. Kang aku kae Kang, lu kon mangan sing cedhek kok, mulane aku omong aku kae Kang, cedhekno rene, ya gitu loh. Allah taala. Kita teruskan. Hadis yang selanjutnya, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa an Aisyah lan saking Sayyidah Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha qalat, panjenenganipun dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Idza arikalani akala dahar sapa ahadukum salah siji saking sampean apabila salah satu dari kalian makan, falyadhkur ismallah, falyadhkur mongko becik supaya nyebut ismallah ing namane Allah. Fa in mongko ing yen to nasiya lali, ayadhkur asmallahi nyebut namane Allah, fi awalihi ing awale, falyakul mongko becik supaya dhewe ngucap bismillahi awwaluhu wa akhirahu, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah, bismillah. Bak di sini lil isti'anah, menandakan lemahnya kita, bahwa untuk masalah makan saja kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Karena bak ini apa leh? Apa gunanya bak? Loh, dadak nandi. Nanti apa gunanya bak? Lil isti'anah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah mangan, walaupun jelas untu yo duwe cik rangah kabeh. Panganan jelas yo empuke sebab di presto. Telo gak di presto pisan ya empuk Allah. Ya, maka kita ulang lagi, walaupun demikian maka ucapkan bismillah. Bak di sini lil isti'anah. Karena nyun sewu sekedar mengungkapkan sebuah cerita. Saya pernah duduk bersama seseorang di atas roda-roda yang berjalan bis ya dari Surabaya. Kemudian tepat di Kediri itu ketemu dengan seseorang yang di samping saya dan dia cerita bahwa istrinya meninggal dunia, kasusnya sepele. Apa kasusnya? Makan, ketika makan tidak bisa menelan dan itu menjadi naas dia dan akhirnya meninggal dunia. Mek gur sekedar makan Mas Jamal membutuhkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kita dianjurkan untuk berucap bismillah apabila lupa, maka bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillah ganti nyebut namanya Allah, bak di sini isti'anah, awalahu di awalnya, wa akhirahu lan akhiri. Rawahu sampun riwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud al-Imam Abu Dawud as-Sijistani wa Tirmidzi yarhamukallah. Wa Tirmidzi lan ugi al-Imam Abu Isa at-Tirmidzi wa qala lan panjenenganipun dawuh hadisun hasanun sahihun. Hadis menika merupakan hadis hasan sahih. Tausiqul hadis sahihun bisyawahidihi. Hadis menika merupakan hadis sahih bisyawahidihi kanthi saksi-saksinipun.
Akhrajahu Ahmadu dipun riwayataken dening Imam Ahmad, wa Tirmidzi dipun riwayataken dening Imam Abu Isa Tirmidzi, wa Nasa'i dipun riwayataken dening Imam An-Nasa'i fi amali al-yaumi wal lailah, ing dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Wa Ahmad dipun riwayataken dening Imam Ahmad, wa Daruqutni wa Darimi dipun riwayataken dening Imam Ad-Darimi, wal Baihaqi dipun riwayataken dening Imam Baihaqi, wal Hakim dipun riwayataken Imam Hakim min turukin saking beberapa jalan an Hisham bin Abi Abdullah, saking Hisham bin Abi Abdullah Dastawai, an Badil saking Badil, an Abdullah bin Ubaid saking Abdullah bin Ubaid, an imra'atin minhum dari sebagian dari istri-istri mereka, yuqalu laha Ummu Kulsum, naminipun Ummu Kulsum, an Aisyata saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat panjenenganipun Sayyidah Aisyah dawuh, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh wa zakarahu, lan panjenenganipun nyebutaken hadis. Qultu, aku berkata, Syekh di sini, hadza isnadun dhaifun, hadis menika ugi termasuk hadis ingkang sanadipun dhaif. Lih jahalati Ummi Kulsum, sebab ndak jelasipun Ummu Kulsum. Saun padha akanat ana ta piyambake Al-Laitsi al-Makkiyah, Ummu Kulsum Al-Laitsi al-Makki, Ummu Kulsum Al-Laitsi al-Makki, am utawa bintu Muhammad ibnu Abi Bakar, bintu Muhammad bin Abu Bakar, putune Abu Bakar. Lakin tetapi ini lil hadis kangge hadis menika syawahid, ada beberapa saksi yang lain. Min hadi antaranya pun hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu taala an, marfu'an ingkang marfu' bilafadz kanthi lafadz man nasiya, man sapane wonge nasiya sing lali sapa man, kum ya imam, kum ya syekh, man sapane wonge nasiya sing lali sapa man, an yadhkurallah eling marang Allah, fi awwali ta'amihi ing awal mangane, fal yakul mongko becik supaya ngucap, hina yadhkura kapan wae eling, bismillahi fi awwalihi wa akhirih, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Siapa-siapa yang lupa untuk berucap bismillah di awalnya, maka hendaklah ia berucap bismillahi fi awwalihi wa akhirih, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Fa innahu monggo sak temene piyambake yastaqbilu ta'aman jadidan. Fa innahu monggo sak temen dhewe iku yastaqbilu bakal nampa ta'aman jadidan, makanan yang baru. Jadi apa yang akan dia makan? Wa yamna'u al-khabisa, lan menghalangi kejelekan, maka yusibu minhu, apa sing kadung dipangan. Jadi bismillahi fi awwalihi wa akhirih itu untuk apa yang akan datang dari makanan yang akan dia puluk, dan juga agar apa yang telah kadung mlebu mak belawedeng terhindar dari semua kejelekan. Jadi ada manfaatnya, ada fungsinya, zakarahu. Nah, ya, demikian. Wa yamna'u al-khabisa ma kana yusibu minhu. Akhrajahu sampun ngetelaken Ibnu Hibban, al-Imam Ibnu Hibban. Wa Ibnu Sunni ugi al-Imam Ibnu Sunni, wa Tabrani ugi al-Imam Tabrani fil Kabir, ing dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Karena al-Imam Tabrani memiliki 3 mu'jam, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, min tariqi Khalifah ibn Khayyat, saking dalanipun Khalifah bin Khayyat, Khalifah bin Khayyat,
Haddatsana Umar ibnu Ali al-Maqdami qala sami'tu aku midanget Musa al-Juhani yaqul piyambake dawuh akhbarani Al-Qasim ibnu Abdurrahman akhbarani wis ngabari mang aku Al-Qasim bin Abdurrahman ibnu Mas'ud an abihi saking bapanipun an jadihi saking simbahipun qala piyambake dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi dawuh qultu aku katakan hada utai menika iku isnadun sahihun merupakan sanad ingkang sahih wa rijaluhu lan rawi-rawinipun siqatun terpercaya wa Musa dan sing dimaksud Musa huwa ibnu Abdullah al-Juhani Musa bin Abdullah al-Juhani wa yuqal lan dikatakan ibnu Abdurrahman jadi Musa bin Abdullah al-Juhani atau Musa bin Abdurrahman Abu Salamah wa yuqal anten sing ngaturaken Abu Abdullah al-Kufi jadi kalimat Musa di sini ada 3 kemungkinan mungkin dia adalah ibnu Abdurrahman, mungkin dia adalah ibnu Abdullah al-Juhani, mungkin dia adalah Abu Abdullah al-Kufi. Wahuwa dan dia adalah siqatun, seorang rawi yang siqah. Ya, bayantuhu kados dene wis tak jelasne mufassalan secara terinci fi kitabi ing dalam kitabku Sahihul Adhkar wa dhaif Sahihul Adhkari wa dhaifuhu sahih kitab azkar dan dhaifnya wabil jumlah intinipun fal hadisu utawi hadis menika iku sahihun merupakan hadis ingkang sahih bisyawahidihi dengan saksi-saksinya artinya tidak selamanya hadis yang dhaif itu tetap dhaif kadang hadis dhaif itu bisa tercover terangkat menjadi sahih dengan ketika adanya riwayat-riwayat pendukung dengan ketika adanya riwayat-riwayat pendukung wallahu subhanahu wa ta'ala alam fiqhul hadis pelajaran yang kapundhut saking hadis menika sunnah merupakan sunnah fi tasmiyah ing dalam bacaan bismillah huwa ingin menika lafaz bismillah yang dimaksudkan at-tasmiyah ya adalah berucap apa Fit? Bismillah saja ganti menyebut nama Allah wala hujjata lan ora ana dalile liman kangge tiyang sing kala berucap berpendapat Bismillahirrahmanirrahim jadi enggak ada dalil yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ya waqad nasra ba'du ahli ilmi ala bid'atihi waqad nanya kita menasra mengfonis sama ba'du ahli ilmi sebagian saking ahli ilmu ala bid'atihi arep mangan kok bismillahirrahmanirrahim niku apa namanya bid'ah bagaimana sunnah bismillah tanpa bismillahirrahmanirrahim tanpa menyebutkan akan Ar-Rahman akan Ar-Rahim karena memang itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencukupkan dengan bismillah Za'ama al-Ghazali al-Imam al-Ghazali paring klaim ya menyatakan anna tasmiyata sak temene ucapan bismillah iku takunu ana ala kulli lukmatin saben-saben samploan min ta'amin wa hadza batilun menika merupakan kebatilan jadi al-Imam al-Ghazali berpendapat kita ini berucap bismillah itu tidak hanya di awalnya tapi setiap emplokan bismillah pomo emplokane enek 200 ya bismillah 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 dikatakan di sini wa hadza batilun ini batil fa inna tasmiyata monggo sak temene ucapan bismillah iku fi awwalit ta'am di awal makan
wala tikrara, dan tidak ada anjuran untuk mengulang-ulang. Dan memang tidak ada dalil yang menyatakan untuk mengulang-ulang. Tidak ada contoh dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu ketika makan beliau mengucapkan bismillah di setiap suapannya. Tapi cukup mengucapkan bismillah di awal, kemudian sampai akhir suapan, tidak perlu untuk mengulang. Ingkang salajengipun bitasmiyati kanthi ucapan bismillah tusolu bakal kagayuh nopo al barakatu, keberkahan. Keberkahan itu adalah merupakan inti kebaikan dari apa yang kita dambakan dari makanan. Jadi wong Jawa panganan niku lek tanpa berkah, rame ini rame aja klontang klonteng, entek 5 piring ya panggah cik. Cik apa? Cik kurang. Ya, kenapa? Karena tadi tidak ada keberkahan. Karena yang makan bersamanya adalah syaitan. Karena dengan berucap bismillah ketika seorang makan, itu akan menghalangi keterlibatan syaitan untuk makan bersama kita. Ya. Dikatakan di sini at-tasmiyatu utawi bacaan bismillah tuh bitasmiyati kanthi ucapan bismillah tuh solu kagayuh al barakatu, keberkahan. Pentingnya keberkahan. Pakanan tarpempo keberkahan rahmine meku rame ngajak klontang klonteng ora nek warke ora nek gisine angel dinggo ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila walau sesuap, walau 2 suap, walau berapa suap, walau apa yang kita makan, apabila kita berucap bismillah, maka akan mendatangkan keberkahan. Yuhramu dipun yuhram wa yuhramu lan terhalangi sapa asyaitanu syaitan minal musyarakah, saking melu-melu nimbrung fit ta'ami ing dalam panganan sing kita dahar. Jadi dengan bismillah akan mendatangkan keberkahan. Jadi dengan bismillah akan menghalangi keterlibatan setan untuk ikut-ikut nimbrung makan dengan makanan yang kita miliki. Kowe dirayah setan gelem ora? Ora gelem tat, ya ngono bismillah. Ya, demikian. Iku salajengipun al-insanu utai manungsa iku kasirun nisyan keh laline. Bab manungsa niku saking kata-kata na en ya. Non sin ya sing maksude napa? Lali. Mulane jarine wong Jawa manungsa niku nggone lali lan luput. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Nek diplesetne al-insanu mahalul khata' wal gebuk. Ya. Betulnya bukan begitu. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Jadi menungso niku menungso sinten mawon. Ora usah dadak kemlinti aku iki jalma lipat seprapat tamat. Wong jek seprapat lho tamatmu. Urung genep. Ya, siapapun manusia itu adalah tempatnya lupa. Manusia itu tempatnya salah. Ya. Tidaklah sempurna seorang itu dengan tanpa salah. Tidak, karena itu tidak mungkin. Namanya kesempurnaan adalah setelah seorang itu berbuat kesalahan, sadar, kemudian menyesali akan kesalahan tersebut, merevisi akan kesalahan tersebut. Aja gengsi njaluk maaf, aja gengsi merubah haluan, karena tidak ada baiknya terlunta-lunta dalam kesalahan, tidak ada baiknya. Ya, demikian. Dan hendaklah yang dimintai maaf juga lapang dada. Itu bukan hanya berlaku antara seorang dengan siapa, bahkan berlaku juga antara suami istri, berlaku juga antara orang tua dengan anak, begitu dan seterusnya. Al-insan katsirun nisyan. Menungso niku aleh akeh laline, akeh lupute. Paman monggo sapane wonge waqa aminhu
Waqa'a sing terjadi minhu saking piyambake. Ada mutasmiati orang ngucap bismillah. Nisyanan mergo lali. Mergo napa? Lali. Fala kharaja alaihi mongko ora kedusan. Nanya mbok ora kelingan kok. Ora sengaja kok. Artinya tidak ada unsur menstrea. Keinginan, niat itu enggak ada. Lakin tetapi ini alaihi ngatasi piyambake ayyuki aha supaya ndelehne bismillah mata kapan wae zakaroha ilingi karek ngemuti driji tak etat ya wis bismillah awaluhu wa akhiru sing tok bismillah ya apa tanganku sing enek bumbune iki lho Ustaz sing mang ben ilang alane sing karek iki ben ana manfaat karena kita tidak tahu keberkahan itu di sebelah mana. Sangat mungkin keberkahan ada di akhir makanan kita. Makanya kita ulang, ambisilah untuk mendapatkan keberkahan. Bukalah pintu keberkahan tersebut dengan ucapan bismillah. Karena dengan ucapan bismillah keberkahan kau akan dapatkan. Bahkan dengan ucapan bismillah syaitan yang ingin makan bersamamu, ingin merebut bagianmu, ingin mengurangi GNCN-mu, ya, walaupun makanannya adalah MBG, apa itu begini, makan bergizi gratis. Tapi kalau enggak bismillah ya enggak bakal berkah. Ya, jadi kita ulang, patut bagi para ustadz, bagi para yai, bagi para gus, bagi para tuan guru, bagi para ajengan, ya, untuk memberikan nasihat kepada anak didiknya. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan sampai lupa. Kemudian ucapkan bismillah. Kadung lali piye Kang? Ucapkan bismillahi awwaluhu wa akhirah. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada bertepi. Bagi mereka yang lupa pun masih diberi kesempatan untuk mengucapkannya. Dengan apabila ia mengucapkan itu, walau sudah berlalu masanya, Allah akan mengembalikan keberkahannya sehingga terhindar ia dari kejelekan apa yang sudah terlanjur masuk ke dalam perut dan akan terberkahi di dalam makanan yang akan ia santap. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi kita ulang, faman waqa'a minhu 'adamu atasmiyati nisyanan fala haraja alaihi walakin alaihi ayyuqi'aha mata dzakaraha. Tetapi bagi dia hendaklah mengucapkan bismillah tersebut mata kapan saja dzakaraha dhewe eling qailan kanthi ngucapne bismillah awwalahu wa akhirahu. Tapi ojo banter-banter wap. Lah nyapa konangan din kowe engko. Ora mau nyebut bismillah to wap. Ya lirihai bismillah ya Allah. Apa wap mandek loading jian. Padahal masih mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Wallahu ta'ala alam. Satu hadis lagi. Menyapa. Ya. Tausiqul hadithi akhrajahu Muslim. Fiqhul hadithi kullu ma yudkaru ismullahi alaihi
yai'asu syaitanu minhu. Asyaitanu yuraqibu ibna Adama fi amalihi wa tasarrufihi wa fi umurihi kulliha. Fa idza ghafala halla fi ghaflatihi wa nala muradahu minhu. Asyaitanu yabitu asyaitanu yabitu fil buyuti allati lam yudhkarillaha ta'ala fiha yuzkarillahu ta'ala fiha wa ya'kulu min ta'ami ahliha idza lam yadhkuru ismallahi 'alaiha. Likulli syaitanin atba'un wa awliya'un yastabshiruna bi qawlihi wa yattabi'una amrahu. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qal piyambake dawuh sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku midanget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah yaqulu panjenengan dawuh, dakhala wis mlebu sapa ar-rajulu seseorang baitahu ning omahe. Ada seorang yang masuk rumahnya. Fa dzakara Allah, mongko piyambake ari kalane mlebu rumah mboten blunas, mboten blunus, tetapi zakarallah, berzikir kepada Allah, berucap bismillah inda dukhulihi ari kalane mlebet griya, wa inda ta'amihi lan ari kalane dahar. Qala syaitan ngucap di ashabi dumateng para sahabatipun, la mabita, ora ana kesempatan nginep lakum kangge sampeyan, wala asya'a, lan ora ana makan malam. Syaitan putus asa karena tidak ada tempat yang dia gunakan menginap, tidak ada makanan yang akan ia santap pada malam itu. Tapi bagaimana caranya Syekh Jamal? Ketika seorang masuk rumah berucap bismillah, vitalnya ucapan itu, pentingnya ucapan itu. Awali juga dengan salam kepada penghuni rumahmu. Nah, wa idza, dan apabila dakhala piyambake mlebu, walam yadhkurullah, walam yadhkurillah, piyambake mboten berzikir dumateng Allah, inda dukhuli hari kana mlebu omah mek blunus, omahku dhewe, omahmu dhewe yu, tapi ngucap bismillah, ngucap assalamu alaikum. Qala syaitan bakal ngucap, adraktumul mabit, lumayan rek enek tempat nginep. Wa idza lam yadhkur ismallahi inda ta'amihi, mlebu mak blunus, mangan mak blesak-blesek. Mangan piye? Blesak-blesek, disual-sual ning mulute tanpa bismillah. Wa idza lanari kalane lam yadhkur ismallah, ndak nyebut nama Allah, indah ta'amihi hari kalane dahar. Qala, setan bakal ngucap, adraktumul mabita wal asya, lumayan ja oleh mangan oleh nginep. La ilaha illallah. Rawahu, dipun riwayataken Muslimun dening Imam Muslim. Pelajaran ingkang kabudut saking hadis menika sepindah, kullu ma yuzkaru smullahi alaihi, sedaya aktivitas ingkang dipun sebutaken nama Allah alaihi atasnya, yaye asu as-syaitan minhu, syaitan bakal putus asa darinya. Semua aktivitas yang diawali dengan bismillah, syaitan akan putus asa darinya. Makanya monggo sedaya kita kaum muslimin dan muslimat pun supe mlebu omah aja blunas. Baca bismillah, ucapkan salam, ya,
Kemudian yang kedua, ketika makan aja blesak-blesak. Ya napa? Ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan. Wallahu taala a'lam. Fa idza monggo ari kalane nam. Ingat nomor kali, asyaitanu utawi syaitan iku yuraqibu, selalu mengintai. Mengintai niku ngincim. Ibnu Adam ing anak Adam fi amali ing dalam sedaya amale. Wa tasarrufi lan sedaya obah musyi'i. Wa fi umurihi lan ing dalam sedaya perkarane kuliha sedayane. Semua usaha aktivitas anak Adam selalu dalam intaian syaitan. Wa idza monggo ari kalane ghafala lalai alias ora kelingan. Hala fi ghaflatihi wa nala muradahu. Hala mongko merasuk sapa syaitan fi ghaflatihi ing dalam laline. Wa nala lan syaitan bakal gayuh muradahu apa sing dadi karep lan krenteke kehendaknya minhu darinya. Ini yang kedua. Makanya kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa? Karena musuh kita selalu dalam pengintaian, mencari kelengahan kita. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ingkang sajengipun syaitan utawi syaitan iku yabitu fil buyut, bakal nginep ning omah allati lam yuzkar Allahu fiha. Setan itu bakal nginep ning omah sing ndak disebut nama Allah di situ. Enek gur drama Korea, enek gur akademi apa mbuh, enek gur dan seterusnya, dan sinetron dan seterusnya. Wa yaqulu lan setan bakal mangan minta ami ahliha, saking panganane penghuni rumah idza lam yadhkur ismallahi 'alaiha, apabila ia tidak menyebut nama Allah Ta'ala di dalamnya. Sehingga monggo sedaya kita nyuwun datang Allah, ya Allah berkailah dalam semua apa yang Engkau berikan, ya Allah anugerahilah kami untuk selalu mengingat-Mu saat kami masuk rumah, saat kami makan, saat kami beraktivitas, untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kehidupan kami. Amin. Likulli syaitanin kangge saben-saben syaitan iku atbaun, duweni pengikut. Syaitan itu punya pengikut. Wa auliyaun lan fans. Apa itu auliya? Fans. Penggemar. Yastabshiruna biqaulihi wa yattabi'una amrahu. Yastabshiruna yang senantiasa memberikan support dan dorongan biqaulihi kanthi ucapane, kanthi dorongane, wa yattabi'una amrahu lan mengikuti perkarane. Ya, demikian. Inilah kita ulang lagi beberapa hadis tentang tuntunan bagaimana kita makan. Bukannya kita ini tidak bisa makan. Nek masalah makan, jago makan. Wong tebu dikerokoti sampai geri dan seterusnya. Apalagi mek sekedar sego. Nah, begitu dan seterusnya. Tapi ini perlu kita tekankan. Kenapa? Karena pentingnya keberkahan. Karena pentingnya keberkahan. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.